Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله Diumumkan kepada para jamaah untuk segera memasuki area sholat Idul Adha, karena 5 menit lagi insya Allah pukul 7 tepat sholat Idul Adha akan dimulai bersama Ustadz Mukri. Bagi jamaah agar menyesuaikan soft-soft yang ada di depannya yang masih kosong, untuk bisa menempati soft-soft, merapatkan soft-soft di depan, agar memberi kesempatan kepada jamaah yang hadir di belakang untuk bisa mendapatkan soft. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini, di hari yang terbaik, di hari-hari dalam satu tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan pada kita semua untuk mampu melaksanakan salah satu syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu ibadah agung, yaitu momen berkumpulnya kaum muslimin untuk mendengarkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu momen salat Idul Adha, salat yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan hal tersebut adalah suatu kewajiban. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Idul Adha rahimakumullah. Tatkala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada' di tahun ke-10, haji terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam hal khutbah Arafahnya menyampaikan banyak wasiat, menyampaikan banyak wejangan bagi umat beliau. Hal itu karena kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dalam momen tersebut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat memanfaatkan kesempatan, karena waktu itu adalah berkumpulnya ribuan kaum muslimin untuk berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada. Beliau alaihi salatu wassalam berkhutbah pada momen yang agung itu, memberikan wasiat-wasiat emas, wasiat-wasiat perpisahan,
yang apabila dipegang oleh setiap muslim maka akan menjadi penerang hidupnya, akan menjadi penerang jalan kehidupan dia di dunia sebelum nanti di alam akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di antara poin dari khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah di Haji Wada, yang pertama adalah poin tentang sempurnanya agama Islam. Allah Subhanahu wa taala bahkan menurunkan Al-Qur'an sebagai ayat pamungkas yang menerangkan bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu 1400 tahun yang lalu, kami telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha agama Islam sebagai agama bagi kalian. Agama Islam, ma'asyiral muslimin, adalah agama yang sempurna, agama yang telah mengatur semua aspek kehidupan umat manusia, baik dalam kehidupan dunia ataupun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa apapun yang kita butuhkan maka solusinya ada dalam agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannati wa yubaidukum 'anil nar illa waqad buyyina lakum." Tidak ada satu perkara yang bisa mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya dalam Al-Qur'an, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya di dalam hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, barang siapa yang mencari petunjuk dari selain Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia akan tersesat. Dia tidak akan mendapatkan hidayah, karena hidayah kebaikan semua telah dijelaskan di dalam agama Islam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, saking sempurnanya agama ini, orang Yahudi mereka hasad, mereka iri terhadap umat Islam. Kenapa mereka tidak disempurnakan agamanya? Kenapa agama terakhir yang diberikan kesempurnaan? Seorang Yahudi datang kepada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum law nazalat alaina ma'syaral yahud lattakhadna 'idan." Wahai Amirul Mukminin, satu ayat dalam Al-Quran, dalam kitab kalian, seandainya ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka akan kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya, kata mereka. Umar radhiyallahu anhu bertanya, ayat apa yang kamu maksudkan? Maka orang Yahudi itu membaca, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Maka Umar radhiyallahu anhu dengan bangga mengatakan, "Demi Allah, kami tahu ayat itu turun di waktu turunnya ayat itu kami tahu, di mana tempatnya turun kami pun tahu, dan itu adalah hari raya kaum muslimin, adalah hari agung, yaitu hari Arafah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala ini akan sebagai pemungkas akan sempurnanya agama kita. Maka ma'asyiral muslimin, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas kesempurnaan agama ini, kewajiban kita adalah mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara poin dari khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada,
yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita akan haramnya darah, haramnya harta dan kehormatan kaum muslimin. Kaum muslimin, jamaah sedang Jumat yang dimuliakan, jamaah sedang Id rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun." Wahai kaum muslimin, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya darah-darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian atas kalian haram. كحرمة يومكم هذا في بلادكم هذا وفي شهركم هذا. Seperti haramnya hari kalian ini, di negeri kalian ini dan bulan kalian ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan kecuali dengan 3 sebab. Al-thayyibuz zani, seorang yang pernah menikah kemudian lantas dia berzina, wal'iyadzu billah. An-nafsu bin nafsi, yang kedua karena membunuh sehingga dia harus dibunuh. Kemudian at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan Islam, murtad dari agama Islam, meninggalkan jamaah kaum muslimin, barulah darah-darah mereka boleh untuk ditumpahkan. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin, dalam hadis yang lain mengatakan, bertanya kepada para sahabat, hari apa ini? Kata beliau alaihi salatu wassalam. Maka para sahabat mengatakan, yaumun haram, hari mulia wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyu baladin hadza? Negeri apa ini? Maka para sahabat mengatakan, baladun haram, negeri yang mulia, yaitu negeri Makkah, tanah haram. Fa ayyu syahrin hadza? Bulan apa ini? Kata beliau. Maka para sahabat pun mengatakan, syahrun haram, bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi biladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Sesungguhnya, kata beliau, darah-darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian adalah haram, sebagaimana haramnya hari kalian ini, di negeri kalian ini, dan pada bulan kalian ini. Kemudian ma'asyiral muslimin, jemaah sedang salat Id rahimakumullah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang ungkapan beliau sallallahu alaihi wasallam ini untuk menekankan bahwa seorang muslim tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Harta kaum muslimin tidak boleh untuk diambil kecuali dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat. Kehormatan mereka tidak boleh untuk dirusak, tidak boleh untuk digibah, tidak boleh untuk dinamimah, dan dirusak dengan alasan-alasan yang lain tanpa alasan syar'i. Namun ma'asyiral muslimin, wasiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saat yang beliau sampaikan saat itu di zaman kita saat ini begitu tidak berharga bagi sebagian manusia, bahkan bagi sebagian umat Islam itu sendiri. Mereka mudah untuk membunuh saudaranya, mereka mudah untuk mengambil harta saudaranya tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Mereka mencaci maki, menghina, menggibah, membicarakan keburukan saudaranya, padahal itu semua adalah bentuk yang haram, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu mudah lisan-lisan kita mencaci maki, mudahnya lisan-lisan kita menggibah, membicarakan aib saudara-saudara kita, membicarakan keburukan-keburukan mereka, seakan-akan hari kiamat itu tidak akan pernah ada, seakan-akan hari kiamat itu tidak akan pernah ada, seakan-akan kita tidak akan pernah ada hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ma'asyiral muslimin, kita akan berdiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diajak berbicara oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan setiap kata yang keluar dari lisan kita.
Jangankan satu kalimat, satu kata pun akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apalagi berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Kemudian di antara poin khutbah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam momen khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada adalah beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang dibatalkannya semua perkara-perkara jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, "Ala kullu syai'in min amril jahiliyati tahta qadamayya mawdu'un." Ketahuilah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, semua perkara-perkara jahiliyah telah aku injak-injak di bawah telapak kakiku. Wa dima'ul jahiliyah mawdu'ah, darah jahiliyah juga telah kami injak-injak. Wa inna awwala damin a'ba'u min damina damu bani Rabi'ah ibn al-Harith, dan darah yang pertama kali kami injak, kata Nabi alaihi salatu wasallam, adalah darahnya Ibnu Rabi'ah ibn al-Harith. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Agama Islam sebagaimana telah kita sebutkan tadi adalah agama yang sempurna. Maka semua perkara-perkara jahiliyah, perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh syariat, yang merupakan wasiat-wasiat atau peninggalan-peninggalan jahiliyah, maka seluruhnya telah diinjak-injak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya telah dihapus. Seorang muslim wajib untuk meninggalkan perkara-perkara jahiliyah tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Id rahimakumullah, di antara perkara jahiliyah yang telah diinjak-injak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah dihapus, yang tidak boleh untuk kita bangga-banggakan, adalah membanggakan nasab, membanggakan garis keturunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la fadla bainal arabi wal ajam illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan, tidak ada kemuliaan antara orang Arab dengan orang ajam, non Arab, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena nasab kita mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Ma'asyiral muslimin, membanggakan nasab adalah perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah yang telah dihapus dalam agama kita, yang haram untuk kita bangga-banggakan. Karena ketahui ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, nasab kita di hadapan Allah tidak akan berguna, tidak akan mengangkat derajat kita. Seandainya nasab, garis keturunan, darah biru, ningrat ataupun apa saja namanya, memiliki manfaat di hadapan Allah, maka pasti Abu Jahal, Abu Lahab akan masuk surga karena nasabnya terbaik, yaitu nasab Quraisy. Tapi kenyataannya mereka berdua kekal di dalam neraka jahanam. Sedangkan Bilal ibnu Rabah, seorang budak, berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, padahal nasabnya adalah nasab yang rendah, yaitu seorang budak. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita merasa bangga dengan nasab kita. Kalau orang Sulawesi Andi, kalau orang Jawa mungkin Ningrat, kalau orang NTB, orang Lombok Lalu, Raden dan yang semisalnya, maka itu semua tidak akan berguna di hadapan Allah Jalla wa Ala, tidak akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Azza wa Jal. Karena yang akan mengangkat derajat kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam Haji Wada untuk tidak membanggakan nasab-nasab kita, tidak merasa bangga, tidak merasa mulia dengan nasab-nasab kita. Namun sebagian manusia begitu bangga dengan nasabnya, bahkan dijadikan sebagai alat untuk memperdaya kaum muslimin karena kebodohan-kebodohan mereka, wal iyadu billah. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara poin dari khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Id
yaitu perintah beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan mentaati pemimpin kaum muslimin di dalam kebaikan. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Salah satu yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti di akhir zaman akan muncul pemimpin-pemimpin yang mana hati-hati mereka adalah hati-hati setan berada di dalam tubuh manusia. Kemudian para sahabat pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Famadza ta'muruna?" Kalau memang kami mendapati kondisi itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kami jahat, pemimpin kami zalim terhadap kami, apakah apa yang harus kami lakukan? Kata mereka, "Isma'u wa ati'u." Dengar dan taati mereka di dalam kebaikan. Wa in daraba dhahrak, walaupun kalian dipukul, wa akhadha malak, harta kalian dirampas. Isma'u wa ati'u, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengar dan taati mereka dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, "Walau istu'mila 'alaikum 'abdun yaqudukum bi kitabillah fasma'u lahu wa ati'u." Seandainya pemimpin kalian dari seorang budak, namun dia mengajak kalian kepada Allah, memimpin kalian dengan kitabullah, maka dengarkan dan taati mereka. Artinya ma'asyiral muslimin, selama pemimpin-pemimpin kita mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ketakwaan kepada Allah, maka kewajiban kita adalah mendengar dan mentaati mereka. Namun ketika mereka mengajak kepada kemungkaran, mengajak kepada perbuatan yang melanggar aturan syariat, maka kita tidak boleh mendengar dan tidak boleh mentaati mereka. Namun ma'asyiral muslimin, tetap kita tidak boleh memberontak kepada pemimpin sezalim apapun, sejahat apapun pemimpin itu. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya pemimpin kalian mereka bentuknya, rupanya seperti manusia, tapi hati mereka adalah hati iblis, hati syaitan. Namun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Isma'u wa ati'u. Dengar dan taati mereka di dalam kebaikan. Jangan kalian memberontak. Bahkan dalam riwayat yang lain para sahabat mengatakan, "Afala nunabidhuhum bis-sayf?" Apakah tidak kita angkat senjata wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kita memberontak, mengangkat senjata, menggulingkan mereka? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ma aqamus shalah. Tidak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama pemimpin kalian masih salat, selama pemimpin kalian masih seorang muslim yang menegakkan salat, maka jangan kalian memberontak. Sezalim apapun, sejahat apapun mereka, seaniaya apapun kepada rakyatnya, sejahat-jahat apapun kebijakan-kebijakan mereka, maka jangan pernah memberontak, namun doakan kebaikan untuk mereka. Karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin, pemberontakan itu akan menimbulkan keburukan yang lebih besar daripada kebaikan. Jadikanlah momen reformasi tahun 1998 sebagai momen pelajaran berharga bagi kita. Apakah dengan reformasi, pemberontakan, penggulingan yang dilakukan oleh mahasiswa tatkala itu menjadikan negara kita lebih baik? Jawabannya tidak, ma'asyiral muslimin. Maka berpegang teguh dengan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u, dengar dan taati mereka di dalam kebaikan. Ketika dalam kebaikan dan ketaatan, kewajiban kita adalah mendengar mereka, mentaati mereka. Namun ketika mereka memerintahkan pada yang buruk, maka haram untuk kita mentaati. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara poin khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam berwasiat tentang para wanita. Berwasiat tentang para wanita. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fattaqullaha fin nisa, wahai para suami, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, kalian sesungguhnya mengambil mereka dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala.
wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah. Walakum alaihinna an la tuti'na furushakum ahadan takrahuna, maka kewajiban mereka atas kalian wahai para suami agar jangan sampai ada laki-laki lain yang menduduki tempat tidur kalian. Artinya mereka menjaga kehormatannya. Fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghaira mubarrihin wa lahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Seandainya mereka melakukan pelanggaran, tidak mentaati kalian dalam kebaikan wahai para suami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membuat mereka cacat. Dan bagi mereka ada hak-hak yang harus kalian tunaikan sebagai suami, yaitu memberikan nafkah, memberikan sandang, pangan dan papan dengan cara yang ma'ruf. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah, wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan wanita, khususnya bagi kaum laki-laki, bagi para suami. Karena sungguhnya kita, para suami telah mengambil mereka dengan hak amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi para suami untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mereka, berbuat baik kepada istri-istrinya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Kemudian bagi para wanita, hendaknya mentaati suaminya dalam perkara-perkara yang dibenarkan oleh syariat. Kalau mereka memerintahkan pada perkara yang melanggar aturan Allah Azza wa Jal, maka tidak boleh bagi seorang wanita untuk taat kepada suaminya. Ma'asyiral muslimin, Nabi SAW mengatakan khususnya kepada para wanita, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitu aktsarakunna ahlan nar. Wahai para wanita, kata Rasulullah SAW, perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah untuk bersedekah, karena sungguh aku melihat kebanyakan kalian menjadi penghuni neraka. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi SAW ditampakkan bagi beliau penghuni surga dan penghuni neraka. Maka Nabi SAW mengatakan, uritun nara fa idza aktsaru ahliha nisa. Aku diperlihatkan oleh Allah neraka jahanam, maka kebanyakan penghuninya adalah dari kalangan kaum wanita. Yakfurna, karena mereka kufur. Para sahabat bertanya, ya ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi mengatakan, yakfurnal ashir, tidak, mereka tidak kufur kepada Allah, namun mereka kufur kepada kebaikan suami-suami mereka. Maka wahai kaum muslimah, saudari-saudariku seiman rahimakumullah, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaikan kewajiban-kewajiban kalian kepada Allah, tunaikan kewajiban kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tunaikan kewajiban kalian kepada suami-suami kalian semampu kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada anda wahai para muslimah bahwa surga anda begitu mudah, surga anda begitu dekat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat farjaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anda wahai saudariku kaum muslimah bahwa jalan surga anda begitu mudah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seorang wanita muslimah menjaga salat 5 waktu, menjaga salat 5 waktu tepat pada waktunya, sesuai dengan rukun dan syaratnya, sempurna dia kerjakan. Kemudian dia berpuasa Ramadan dengan baik, dengan sempurna. Kemudian dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya dari yang haram, dan mentaati suaminya dalam kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka untuk para wanita akan dikatakan kepada anda tatkala melakukan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kalian kehendaki. Maka wahai kaum muslimah,
taati Allah Subhanahu wa taala, taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunaikan kewajiban-kewajiban kalian, tunaikan kewajiban kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kewajiban kepada suami, serta jaga kehormatan kalian, jaga kemaluan-kemaluan kalian dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena jalan surga Anda adalah jalan yang sangat mudah yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ma'asyiral muslimin, ini beberapa poin yang bisa kami sampaikan. Sejatinya poin-poin khutbah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, telah dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam kitab beliau Khutabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikitnya ada 20 poin, namun tidak mungkin kita sebutkan seluruhnya dalam kesempatan yang mulia ini. Semoga beberapa poin ini bisa kita amalkan, menjadi pegangan bagi kita semua, sedangkan kekurangannya bisa kita tambah dan pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya yang hadir saat ini dan seluruh kaum muslimin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan ke dalam surga bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina wa khudh binasiyatihim ilal birri wat taqwa. Ya Allah, perbaikilah kondisi pemimpin bangsa kami. Perbaiki kondisi pemimpin bangsa kami, ya Allah. Jadikanlah mereka pemimpin yang adil, dan jadikan orang-orang yang berada di sekeliling mereka adalah orang-orang yang baik, yang membisikkan mereka pada kebaikan, yang akan menuntun mereka kepada ketaatan kepadamu, ya Allah. Jadikanlah mereka pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, pemimpin yang berbuat adil, pemimpin yang selalu akan mengajak kami sebagai rakyatnya untuk mendekat kepadamu, ya Allah. Jauhkan mereka dari pembisik-pembisik yang rusak, pembisik-pembisik yang jahat. Selamatkan mereka dari berbagai macam keburukan di dunia dan keburukan di akhirat. Kami umumkan kepada para jamaah, insyaallah pelaksanaan penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan dimulai di pukul 8 di area Masjid Imam Syafi'i. Bagi para sahibul kurban untuk bisa hadir pada saat penyelenggaraan penyembelihan kurban. Demikian informasi yang disampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu
Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allah